Baik, berikutnya kita akan membahas masalah policy exception and risk acceptance. Nah, kita ketahui di bagian risk evaluation itu ada 4 kriteria ya. Yang pertama adalah avoidance, transference, mitigation, dan risk acceptance. Nah, terkait dengan risk acceptance itu kita mesti mengikuti beberapa policy tergantung dari policy perusahaan, tapi umumnya itu kita bisa melakukan exception atau risk exception itu setelah setidaknya bahwa resiko, exposure resiko itu memang tidak bisa kita remediate atau bisa kita mitigasi lebih jauh. Atau memang bahwa secara bisnis resikonya bisa kita accept. Dan bisa juga karena ongkos untuk mengimplementasikan kontrol untuk memitigasi resiko itu ternyata jauh lebih mahal dibanding impact-nya kalau resiko itu terekspos. Atau karena memang compensating control-nya sudah ada. Nah, tinggal residual resiko yang mungkin bisa kita accept. Atau memang dalam perencanaan bahwa kita udah tahu bahwa ini resikonya ada, tapi untuk mengimplementasikan access control kita perlu waktu. Nah, berarti kita accept selama masa temporary itu kita jagain. Tapi kita tahu ini resikonya bisa terjadi, tapi dalam rangka masih menunggu akses kontrolnya belum kita implementasikan, nah resikonya mungkin bisa kita accept. Nah, acceptance strategi itu valid kalau kita sudah setidaknya ya sudah menentukan level resiko terhadap aset ICT yang kita miliki. Kemudian probabilitas bahwa attack itu terjadi dan likelihood-nya bahwa resiko itu bisa terekspos itu sudah kita assess. Kemudian kita sudah memperhitungkan kemungkinan kalau terjadi attack seberapa besar potensi loss-nya. Kemudian kita sudah melakukan cost benefit analysis dan kemudian kita juga sudah melakukan evaluasi terhadap akses kontrol yang akan kita implement. Dan juga kita sudah mempertimbangkan bahwa untuk aset tertentu ternyata cost untuk memproteksinya nggak memiliki justifikasi yang mencukupi. Risk acceptance workflow ini secara umum bisa kita gambarkan di sini, yaitu yang pertama siapapun yang memiliki atau menangani aset itu nulis submit request yang berisi deskripsi tentang risk exposure dan plan to address the risk. Setelah itu baru masuk functional review, biasanya oleh manajer yang terkait dengan departemen di mana aset itu ada. Kita review request for accuracy and validation-nya, baru dilempar untuk security review oleh tim information security untuk memvalidasi resiko dan ratingnya. Setelah itu baru dimasuk ke plan approval oleh senior functional manager dan baru masuk ke exception approval. Kalau sudah di-approve, maka exception tersebut kita tracking oleh tim IT berjalan dalam masa periode tertentu, bisa 6 bulan, bisa setahun, tergantung dari kebutuhannya. Nah, kalau memang exception-nya sudah expire, berarti perlu kita review ulang. Jadi orang IT sama submitter, dan begitu seterusnya. Nah, untuk proses penentuan kita accept atau enggak sebuah resiko, nah kita juga mesti berpatokan kepada risk management ya. Ketika kita menentukan berapa besar risikonya, baik dari sisi likelihood, severity, maupun dari impact-nya.
Nah, contohnya di sini kalau kita lihat likelihood sama severity-nya, misalnya ada sebuah resiko yang high, ada yang moderate maupun yang low. Nah, umumnya kalau yang low, maka bisa kita accept. Tapi tetap meskipun yang low ini tetap perlu approval. Cuma yang mengapprove itu beda dengan kalau misalnya yang moderate yang akan kita accept. Nah, di sini kalau misalnya range dari tingkat resikonya kalau low, berarti yang approve itu cukup senior manager dari tim IT atau dari Chief Information Security Officer. Tapi kalau misalnya tingkat resikonya moderate, kalau moderate, berarti yang perlu menyetujui adalah bisa Chief Information Security Officer, atau Chief Compliance Officer, atau Chief Privacy Officer, atau Senior Legal Counsel, dan Senior Management. Tapi kalau yang akan di-accept itu resikonya tinggi, kok bisa risiko tinggi kita accept, ya tergantung tadi policy perusahaan. Kalau misalkan ini perusahaan startup company, kan beda dengan yang perusahaan yang sudah well established. Nah, kalau yang kita mau accept itu masuk kategori risiko tinggi, ya paling enggak disarankan yang mengapprove itu adalah dua orang, ya, Chief Information Security atau Chief Compliance Officer atau Chief Privacy Officer atau Senior Legal Counsel, dan juga yang C-level lainnya, CEO atau finance atau yang lain. Nah, ada beberapa hal yang mesti diisi dalam accession form. Setidaknya menyangkut resource-nya apa yang kita akan accept, application, system environment, business unit, atau vendor, atau human resource. Kemudian submitternya siapa, apakah dari departemennya siapa, functional unitnya apa, kemudian workflow statusnya apa, apakah draft, apakah approve, dan lain-lain. Kemudian expire date-nya, kalau setahun berarti tahun ke depan. Kemudian risk aktif statusnya, aktif atau nggak aktif. Kemudian individual finding-nya apa, kenapa ini kita accept. Kemudian impact-nya kira-kira seperti apa. Kemudian source finding-nya, description mengenai exception itu sendiri, kemudian gambaran tentang resikonya, deskripsinya, kemudian ada enggaknya mitigasi yang sudah kita lakukan, kemudian severity, likelihood, risk exposure ranking, kemudian mitigation plan, dan approval tracking-nya. Nah, dalam accession tentu akan ada masa ekspirasinya, ya, atau perlu kita perbarui. Umumnya exception ini berlaku 1 tahun atau tergantung dari kepentingan bisnisnya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tapi kalau terjadi major change dalam sistem kita, nah diharapkan ini harus direview ulang. Bisa jadi yang semula level resikonya accept, bisa jadi kalau ada major change menjadi nggak accept. Jadi harus direview kalau ada major accept. Nah, perpanjangan itu bisa di-approve tergantung dari ini resiko skill-nya. Ya, kalau yang rendah kembali lagi ke sini, kalau medium ini, kalau yang high risk ini. Tapi nggak seketat waktu awal, ya. Jadi umumnya perlu di senior manager dan juga senior management di functional area. Ini adalah source kita ambil dari Wheeler dan juga dari open source security testing metodologi manual. Baik, itu adalah kuliah kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.